Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala nikmat dan karunia-Nya kita sampai saat ini masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan untuk beramal soleh. Salawat serta salam tidak lupa kita sama-sama junjungkan pada kehadirat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya kelak di yaumil akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis arba'in, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan salah seorang di antara kalian beriman sampai kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri sendiri. Maksud dari hadis tersebut ialah bahwasanya perilaku kita terhadap sesama muslim, terhadap sahabat, terhadap teman, sudah selayaknya dan seharusnya kita memperlakukan mereka dengan cara yang baik, dengan menyenangkan hati mereka, sebagaimana sesuai dengan apa yang kita inginkan terhadap diri kita. Jadi ketika kita menginginkan yang baik-baik dari perkataan teman kita, maka kita juga harus memberikan yang terbaik untuk teman-teman kita. Maksud dari hadis yang dikatakan ini, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara muslim kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Nah, maksud dari itu, kita itu dilarang untuk zalim terhadap saudara muslim kita. Kita tidak boleh berperilaku yang tidak baik atau bahkan menyakiti hati saudara muslim kita. Itu tandanya bukan orang yang beriman. Jadi dikatakan ciri-ciri orang yang beriman ialah dia memperlakukan saudara muslimnya itu seperti apa yang diinginkan gitu terhadap dirinya sendiri. Ketika diri kita menginginkan yang baik-baik, maka orang lain juga demikian. Oleh karena itu, tidak boleh kita sampai menzolimi atau bahkan menyakiti hati saudara muslim kita. Semoga iman Islam kita begitu kuat sehingga kita senantiasa dapat berbuat baik terhadap banyak orang. Dikatakan lagi di dalam sebuah hadis bahwasanya man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maksud dari hadis ini juga ialah ketika seorang muslim yang menutup aib sesama muslimnya, yang menjaga
sesuatu yang tidak disukai apabila ketahuan oleh orang lain di antara muslim tersebut, maka Allah kelak akan menutup aib kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, lagi-lagi pesan hadis itu ialah kita untuk senantiasa menjaga aib saudara muslim kita. Jangan sampai ketika kita mengetahui ada keburukan di salah satu sikap teman kita atau bahkan sahabat, itu sebaiknya tidak boleh diungkapkan. Seharusnya kita jaga dengan baik kekurangannya dan jangan sampai orang lain tahu gitu. Karena kalau kita mengumbar aibnya misalkan teman kita atau sahabat kita, terus yang kita ceritakan ke teman yang lainnya, mereka tertawa terbahak-bahak menertawakan teman yang aibnya dibongkar ini, justru itu dosa jariah. Justru itu malah kelak Allah akan membuka aibnya si yang suka ngumbar aib ini di dunia dan di akhirat juga bahkan bakal Allah ungkap. Nah, oleh karena itu penting kita sebagai umat muslim untuk menjaga diri kita dari sesuatu yang zalim. Menjaga diri kita dari mengumbar aib saudara muslim kita. Karena ciri orang yang beriman ialah orang-orang yang menjaga aib saudaranya. Orang-orang yang tidak berbuat zalim terhadap sesama muslim, terhadap teman-teman muslimnya, atau bahkan di luar itu, di luar muslim. Justru udah selayaknya kita berbuat baik. Jangan sampai kita menyakiti mereka. Demikian pula mereka. Ketika kita berbuat baik kepada mereka, mereka akan membalas dengan baik juga untuk diri kita. Terakhir, pesan yang bisa Al-Fakir sampaikan ialah ada dua hal yang harus senantiasa kita ingat dan ada juga dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat ialah yang pertama, kebaikan orang lain terhadap diri kita dan keburukan kita terhadap orang lain. Dua itu yang harus kita ingat. Selanjutnya, dua hal yang harus kita lupakan ialah keburukan orang lain terhadap diri kita dan kebaikan kita terhadap orang lain. Itu harus dilupakan. Yang pertama, kebaikan orang lain terhadap diri kita itu harus kita ingat. Mengapa? Karena dengan kita selalu mengingat kebaikan orang lain yang pernah diberikan kepada kita, kita nantinya akan senantiasa merasa orang ini telah berjasa terhadap diri kita. Kita merasa orang ini baik terhadap diri kita. Jadi sudah selayaknya kita balas budi atau berbuat baik demikian terhadap mereka yang telah baik terhadap kita. Lalu yang harus diingat yaitu keburukan orang lain, keburukan kita terhadap orang lain. Mengapa itu harus diingat? Karena ketika kita berbuat keburukan, ketika kita berbuat kesalahan terhadap teman saudara muslim kita, itu harus kita ingat. Karena itu perbuatan yang tidak baik. Mungkin dari apa yang pernah kita sakiti hati teman kita, mereka masih tidak ikhlas gitu. Nah, oleh karena itu harus kita ingat dan harus segera meminta maaf ketika kita berbuat buruk terhadap orang lain. Lalu selanjutnya, dua hal yang harus dilupakan ialah
kebaikan orang lain terhadap diri kita, keburukan orang lain terhadap diri kita dan kebaikan kita terhadap orang lain. Keburukan yang orang lain kepada kita yaitu kita harus melupakan. Ketika orang lain yang berbuat salah terhadap kita, kita harus bisa luwes, kita harus bisa memaafkan gitu, lapang dada ketika teman kita salah. Oh ya, nggak apa-apa, mungkin antum khilaf atau apa, anak maafkan, namun jangan diulangi kembali. Nah, itu tuh perbuatan yang mulia. Nah, itu harus kita lupakan keburukan orang lain. Dan yang harus kita lupakan ialah yang terakhir, kebaikan kita terhadap orang lain. Mengapa harus kita lupakan? Ya karena ketika kita misalkan kita pernah berbuat baik terhadap si A, lalu dalam keadaan kita susah atau apa gitu, nah kita tuh mengungkit-ungkit kebaikan yang apa yang pernah kita berikan terhadap si A ini, kita ungkit-ungkit. Dulu kan kamu udah pernah saya bantuin ini itu, tapi masa kamu nggak mau ngebantuin balik sih ini apa? Itu nggak boleh. Seharusnya sudah kita lupakan saja semua kebaikan kita, biar Allah yang membalas semuanya. Jika memang pasti kok teman yang pernah kita berbuat baik kepada mereka, pasti mereka juga akan berbuat baik kepada kita. Mungkin cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.